Saya mengucapkan selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita bisa mulai kembali kebaktian matahari terbenam di dalam kebaktian matahari terbenam pertama di tahun ini. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita juga mau mengecek handphone kita apakah sudah dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian pada malam hari ini. Mari kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait kudusnya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 29 ayat pertama dan kedua. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita dengan pujian nomor 13. Pujian nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Kita Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah nadanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur jantungku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan jantungku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Sekali
Mari kita tetap berdiri dan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan hanya di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur bahwa melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami orang-orang yang berdosa ditebus melalui darah Tuhan Yesus, sehingga kami bisa dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, kami mendapatkan hak istimewa atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun. Bahkan saat kami memulai kebaktian kami yang pertama di tahun ini, kami masih mengingat bagaimana Engkau memberkati kami tahun lalu, dan kami percaya saat memulai tahun ini bersama-Mu, kami akan selalu Engkau tolong. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau hadir di dalam bait-Mu ini, karena kami yakin sesuai janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama kami. Dan untuk itu kami ingin menyerahkan kebaktian pada petang hari ini ke dalam tangan-Mu. Karena setiap bagian, setiap hal yang akan kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Mulai dari puji-pujian kami, pembacaan firman, penghafalan firman, persembahan, bahkan nanti renungan firman-Mu. Kiranya semua bisa memberkati kami di dalam bait-Mu ini, dan kami bisa pulang dengan berkat yang menjadi bekal untuk hidup kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau tolong dan menyertai dari awal sampai akhirnya. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita semua. Doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari muda sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dalam pembacaan bertanggapan kita akan baca dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15 kita akan baca secara bertanggapan, nanti 3 ayat terakhir 13, 14, 15 kita akan baca secara bersama-sama. 2 Korintus 9 1 sampai 15 saya akan mulai. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku dimenggahkan kamu dalam orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sejak beberapa tahun yang lalu, dan kelihatanmu merangsang banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa kamu terhadap keyakinan kami. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan
hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Dalam ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Yang akan menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, yang malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti telah ditulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, yang menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukanlah mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah sama-sama. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, karena kemurahan hatimu dan membagikan sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga bukan kamu, oleh karena kasih karunia Allah melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya masing-masing kita diberkati atas pembacaan firman, dan kita juga akan diberkati saat kita merenungkan, melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di saatnya kita akan masuk perjamuan kudus, namun untuk mempersiapkan diri kita akan memuji Tuhan 123. Pujian nomor 123, sungguh heran penebusku. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang akan dipimpin dan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan, dan akan didampingi oleh Diakon Jeffrey. Pada hamba-hambanya dipersilakan. Mari kita menghadap meja Tuhan Yesus Kristus dengan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. 1 Korintus 11 23 sampai ayat 32.
Kita akan membaca secara bertanggapan, ayat terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sama-sama, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang mengasihi kami melalui putramu Yesus, yang sudah rela diutus oleh Engkau ke dalam dunia yang sudah dikutuk oleh Engkau karena nenek moyang kami, Adam, sudah jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus, dia hidup sebagai manusia yang sangat menderita sejak lahir sampai mati. Semua itu untuk menggantikan kami mentaati hukum Taurat-Mu, dan juga menggantikan kami menerima hukuman dosa di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus menanggung semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur Bapa bahwa berita ini terus didengungkan di semua gerejamu pada pertemuan dari anak-anakmu di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati, dengan darahnya ia menghapus dosa manusia, tapi ia dikubur, pada hari Minggu ia bangkit, dan dia memerintahkan kemanapun gereja Tuhan Yesus didirikan, sakramen perjamuan kudus ini harus dilaksanakan untuk mengingat, yaitu kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kedua kali. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa, kematian Yesus adalah untuk dosa-dosa kami. Karena itu ampuni dosa kami, layakkan kami menghadap meja Tuhan Yesus yang kudus. Dan juga kami serahkan supaya perjamuan ini dapat memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus ketika dia di malam terakhir ya, sebelum dia ditangkap, bahkan diadili dan disalibkan, dia meminjam ruang atas. Seperti sekarang ini kita berada di ruang atas, Tuhan Yesus menghimpun murid-muridnya untuk perjamuan makan malam yang terakhir. Dan di depan mereka, karena itu adalah Minggu Paskah, mereka memiliki roti tidak beragi. Dan Tuhan Yesus mengambil roti yang tidak beragi, yang dikatakan melambangkan ya, tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Setelah dia mengambil roti, dia mengucap terima kasih kepada Bapa karena dia ditugaskan untuk menjadi juru selamat dengan mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Setelah dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti, kemudian dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Mari sekali lagi di tempat kita masing-masing, kita menyelidiki diri supaya kita mengaku dosa, dan kita mohon pengampunan dosa dan kelemahan kita, supaya kita dilayakkan menghadap meja perjamuan Tuhan Yesus yang kudus.
Kita bersyukur karena di tangan kita sudah ada roti yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa, dan Yesus memerintahkan kita untuk melakukannya sesering mungkin untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita. Mari kita terima roti ini sebagai lambang tubuh Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang, untuk pengampunan dosa, untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan setelah dia mengambil cawan, dia mengucap syukur atau berterima kasih kepada Bapa. Setelah itu dia membagikan cawan itu kepada para muridnya. Seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, kita mengingat kematian Yesus pertama-tama dengan bertobat. Yang kedua, kita memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kedua kali. Karena itu, marilah kita berdoa sebelum kita memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada keluarga kita. Kita doakan mereka, kawan kita, dan siapa saja yang kita temui, supaya kita tekun memberitakan Injil, sehingga yang mendengarkan Injil bisa digerakkan Roh Kudus untuk percaya pada Tuhan Yesus yang akan segera datang untuk kedua kali. Kita bersyukur di tangan kita sudah ada cawan berisikan air anggur yang melambangkan darah Yesus yang sudah ditumpahkan 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota atau bukit Kalvari. Dan darah Tuhan Yesus adalah darah perjanjian baru, darah pengampunan dosa untuk kita orang yang percaya. Mari kita terima cawan ini dengan penuh rasa syukur. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena darah Tuhan Yesus dia punyai setelah ia firman menjelma menjadi daging, dan Tuhan Yesus dengan rela menderita di atas kayu salib. Darahnya sudah mengucur 2000 tahun yang lalu demi membasuh dosa-dosa manusia, khususnya kami yang sudah percaya kepada Engkau melalui Tuhan Yesus. Bapa, kami sadar bahwa roti dan anggur bukan hanya simbol tetapi punya berkat-berkat rohani untuk membuat kami menjadi orang Kristen yang lebih kuat, untuk dapat menjadi murid-murid Yesus yang lebih setia, untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan pada Engkau sehingga memuliakan nama-Mu, melaksanakan semua perintah Tuhan Yesus yang sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Ya Bapa, kuatkanlah kami, berkatilah kami, agar kami yang menerima berkat bisa menjadi penyalur berkat keselamatan kepada siapapun yang kami temui, supaya keluarga kami, kawan kami tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal karena percaya Yesus. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk perjamuan Tuhan yang boleh kita ikuti bersama-sama. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang kedua. Kita akan menghafal sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 2. Aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu orang Makedonia.
Kataku, Akaya sudah siap sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 2. Aku tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sejak tahun lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Terakhir kali, 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 2. Aku tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Akaya sudah siap sejak tahun lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Amin. Kiranya kita mempunyai kesempatan untuk menghafalkannya di rumah. Silakan membawa bulletin ini, karena juga ada jadwal pelayanan yang bisa kita perhatikan. Untuk itu, untuk saudara-saudara yang melayani minggu akan datang, harap bisa mempersiapkan diri. Doa dan puasa akan kita lakukan secara sukarela di rumah masing-masing setelah kebaktian ini selesai sampai besok jam 6 sore. Terus kita doakan semoga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang percaya di 4 gereja yang Tuhan telah percayakan untuk kita, terutama di Serdam ini. Kiranya Tuhan mengirim banyak orang percaya pada tahun ini. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing kita memberi menurut kerelaan hati kita, jangan dengan paksaan atau sedih, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan dengan diiringi lagu 328. Dan yang akan melayani persembahan hari ini adalah Saudari Lucy. Jiwaku, tenanglah.
Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber berkat kami semua, kami sangat bersyukur Kau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai pertengahan ini. Kami sudah memuji nama-Mu, membaca firman-Mu, bahkan Kau memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari kami dalam bentuk persembahan. Kami mohon Kau yang menerima setiap persembahan, bahkan perpuluhan kami, dan Kau yang kuduskan dan Kau yang pakai sesuai dengan rencana-Mu. Demikian Kau juga memberkati pengurus gereja untuk bisa mengelola dan mempergunakan uang ini dengan bijaksana dan dinyatakan untuk memuliakan nama-Mu. Dengan juga mohon Kau memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan penuh sukacita. Yang Kau mengampuni dosa pelanggan kami, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pendeta Peter Yoksan, dengan tema Pujian atas semangat orang Kristen di Korintus. Untuk itu kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya di tangan kita sudah ada naskah khotbah. Kita akan membaca secara bersama-sama dari naskah khotbah. Karena terjemahan lain ada kata-kata yang tidak diterjemahkan. Sudah saya koreksi terjemahannya. Yaitu di 2 Korintus pasal 9 ya, ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada satu pihak tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan jantungmu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang atau provokasi untuk banyak orang. Amin. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, melaksanakan, dan menyaksikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami dibukakan di depan mata kami firman-Mu yang sempurna, yang dapat menyempurnakan kehidupan kami, yang dapat menyempurnakan iman percaya kami. Saat ini kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Engkau, semakin diperdayakan untuk melaksanakan semua perintah Tuhan Yesus kepada para rasul-Nya. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Judul renungan pada malam ini adalah pujian atas semangat orang Kristen di kota Korintus. Kita sudah masuk di tahun Tuhan ya, 2026. Ada satu kemungkinan kita mengambil teks yang ada kaitannya dengan pergantian tahun. Setelah saya lihat teks 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 2 ada hubungannya dengan pergantian tahun. Maka pada malam ini kita melihat
ada 4 hal ya dari 2 ayat yang pendek yang sudah saya tulis di dalam naskah khotbah. Yang pertama, dedikasi. Karena awal tahun itu awal waktu kita berdedikasi. Di sini ada pengantin baru kan? Dedikasi karena baru menikah. Dedikasi karena baru tahun baru. Cocok ayatnya. Nggak perlu cari ayat yang lain. Artinya apa yang kita pelajari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak perlu cari ayat yang lain ya. Nah, yang kedua ada daya dorong. Ya, kita punya motor bakar, kita punya motor listrik, kita punya roket. Daya dorong. Oke. Yang ketiga, persembahan itu harus dari awal sampai selesai. Nggak boleh setengah-setengah. Yang terakhir, nah, karena gereja Korintus sudah mendorong gereja di Makedonia, kemudian sekarang gereja Makedonia justru mendorong balik gereja di Korintus. Jadi kalau kamu mau mendorong orang, orang juga bisa mendorong kita, saling menguatkan. Itulah manusia ya. Kalau kamu mau berinteraksi dengan orang lain, nggak hidup seperti satu pulau terpencil, kamu mau tanya, kamu dapat banyak pelajaran. Paham ya? Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, harus diingat ya, harus belajar konteks. Karena surat Korintus, baik Korintus yang pertama, kemudian Korintus yang kedua, ada surat yang hilang. Yang kedua ya, surat yang keras. Paulus tuh tulis surat dengan keras. Marah besar dia. Itu nggak ada. Nggak apa? Ya nggak ada. Mungkin Tuhan nggak mau kita marah-marah ya. Surat itu begitu keras tuh. Sampai Paulus juga merasa menyesal ya menulis seperti itu. Nggak ada, suratnya hilang. Oke? Yang ada adalah surat yang ketiga yang dikirim ini, surat ketiga ini ya, dikirim. Nah, di dalam surat yang kedua ini ya, 2 Korintus kita kenal ya, padahal itu surat ketiga ya. Ingat ya, surat kedua apa? Hilang ya, surat yang keras. Nah, di surat yang pertama saja sudah ada tentang persembahan. Tentang apa? Nah, nanti akan dipelajari di 1 Korintus 16. Karena ini konteks, tidak boleh dipelajari sepenggal-penggal. Kemudian kenapa ada persembahan? Karena Paulus sendiri itu diberi permintaan, dalam tanda kutip perintah ya, dari para pemimpin gereja Yerusalem. Paulus, silakan kamu layani orang tidak bersunat. Petrus dan kawan-kawan, Yakobus dan kawan-kawan, adik tiri Tuhan Yesus, melayani orang yang bersunat. Tetapi, nah coba lihat, baca di Galatia 2:10. 1, 2, 3. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin di Yerusalem, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi Paulus sudah memerintahkan orang-orang di Galatia, kumpulkan persembahan pada hari Minggu. Kemudian setelah itu kirim orang, kalau bisa bersama saya. Paulus itu paling suka hari apa sampai di Yerusalem? Masih ingat? Hari apa? Hari apa? Pentakosta. Ya, hari turunnya Roh Kudus, hari di mana gereja pertama Tuhan Yesus dirikan. Hari apa? Pentakosta. Nah, kamu lihat ya, dalam 1 Korintus 16 itu ada instruksi yang akan kita pelajari. Nah, daya dorongnya itu motivasi kembali dari gereja Makedonia justru dicantumkan di 2 Korintus 8 yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang 2 Korintus 9 ya, kalau kita baca indah sekali. Ayat 1 sampai 15 itu punya pelajaran yang sangat mendalam. Sangat mendalam. Nah, kenapa dibagi menjadi ayat 1, 2? Minggu depan ayat 3 dan berikutnya ya. Karena konstruksi bahasa Yunaninya itu ada konstruksi, kamu lihat apa? Men titik-titik D. Ya, nanti kalau ada yang mau mempersembahkan diri sekolah Alkitab belajar bahasa Yunani, kamu akan diajar apa itu men titik-titik D.
titik-titik. Men itu di satu tangan ini, di tangan lain itu. Di satu pihak begini, di satu pihak begitu. Paham ya? Jadi ada dua hal. Jadi sekarang kita belajar di satu pihak begini, minggu depan belajar di satu pihak lain begitu. Paham ya? Jadi seperti matematika loh, bahasa Yunani itu loh. Makanya kalau sekolah kita harus belajar bahasa Yunani. Kalau enggak rugi besar. Buta matanya, enggak tahu bahasa Yunani. Ya, menguraikan firman Tuhan bisa salah. Nah, kita lihat ya, di satu pihak Paulus memberikan kita 4 pelajaran. Satu, ya. Yang pertama adalah pada satu pihak tentang pelayanan kepada orang kudus, ya. Tidak perlu aku lagi menuliskan kepada kamu semua. Ini ada hubungan dengan satu jaminan secara lisan, ya. Tidak kita ketahui ada jaminan tertulis, ya. Biasanya kalau kita komitmen masalah keuangan, itu ada jaminan yang ditulis. Khususnya kalau kita pinjam kredit ke bank kan, ada agunannya, terus ada bunganya berapa, tenornya berapa, pinjamannya berapa, cicilannya berapa tahun. Paham ya? Ini saya rasa nggak ada. Tapi komitmen ini di gereja pada tahun awal ini, kamu dan saya bisa berkomitmen. Nah, gimana cara komitmen? Karena tahun 2026 itu pasti terdiri dari berapa? 52 minggu. Pasti itu. Ya, tidak bisa lari. Dan apa yang kamu komitkan kepada Tuhan? Seperti gereja Korintus. Sederhana saja, misalnya, Tuhan, di tahun ini saya tidak mau bolong-bolong baca firman. Tiap hari saya mau baca, ya minimal 1 lembar Alkitab. Satu apa? 1 lembar. Paham ya? Harus. Ya, tadi pagi saya sudah berbicara bahwa kalau kamu jadi orang Kristen, tapi nggak pernah baca Alkitab, kamu berbohong. Kepada siapa? Kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Karena orang Kristen itu hidupnya berdasarkan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kalau belum makan firman Tuhan, jangan makan pagi. Puasanya bukan 24 jam lagi ya. Sebelum baca firman jangan makan. Jangan apa? No Bible, no breakfast. Ya, no Bible, no eating. Paham? Setiap kamu makan, kamu ingat kamu punya rohani yang perlu baca firman Tuhan. Jadi dedikasi itu bermacam-macam. Ya, seperti rapat pengurus pada akhir tahun lalu sudah ada kalender gereja yang disusun. Ya, pada waktu yang dekat ada sekolah Alkitab liburan. Ya, kamu harus doakan, kamu harus persiapkan. Kemudian setelah itu ada piknik gereja, ada apa? Piknik gereja. Banyak ya acara. Dan juga ada yang namanya Jumat Agung. Kenaikan Yesus. Jadi komitmen kita itu menyatu ya dalam pelayanan Tuhan di dalam gerejanya. Jadi ini komitmen dari gereja di Korintus itu hanya bentuk komitmen 1 tahun yang lalu loh. 1 tahun yang lalu loh. Belum ada hasil pengumpulannya. Jadi kita ya pada tahun ini saya percaya seperti gereja Korintus ada komitmen saja bisa membuat hidup kita maju dan orang lain yang mendengarkan komitmen kita bisa ikut maju. Jadi gereja Korintus berkomitmen, Paulus gunakan ya gereja yang berkomitmen itu, beritanya disampaikan ke gereja di Makedonia, daerah Makedonia itu berdekatan. Jadi ini Asia, Makedonia, Akhaya. Akhaya itu tempatnya Korintus. Makedonia ada 3 gereja yang pernah saya jelaskan, gereja Filipi, gereja Berea, gereja Tesalonika. Paham ya? Gereja Filipi, gereja Tesalonika, gereja Berea. Nah, ini mendengarkan komitmen yang disampaikan gereja Korintus yang banyak masalah. Paulus itu sampaikan kepada gereja-gereja di daerah Makedonia. Orang di situ langsung bergerak mengumpulkan persembahan. Itu yang kalau kamu lihat ya, poin yang kedua. Menjadi daya dorong. Misalnya kamu punya komitmen.
dan orang tua kamu dengar bahwa pada tahun ini ya saya mau menjadi pembaca Alkitab yang rajin. Dan orang yang mendengarkan komitmen seperti itu bisa mendorong ya, orang lain untuk bertumbuh dalam kerohanian. Itu poin yang kedua. Jadi menjadi daya dorong, bahasa Indonesianya dikatakan sebagai perangsang. Aku tahu kerelaan jantungmu, ini hanya rela ya, tentang mana aku memegahkan kamu. Jadi komitmen dari gereja Korintus itu disampaikan kepada gereja di Makedonia. Paulus itu bangga. Kenapa? Karena Paulus bilang, di Galatia sudah dikumpulkan persembahan, sekarang kalian bagaimana? Dan semua orang di Korintus itu mengatakan mau, pemimpin-pemimpinnya. Sehingga keputusan seperti itu, komitmen seperti itu Paulus ya sampaikan kepada gereja di Makedonia. Dan gereja Makedonia bukan hanya mendengarkan bahwa Korintus itu mau mengumpulkan persembahan, mereka malah langsung bergerak. Langsung apa? Bergerak. Sehingga menjadi daya dorong. Jadi hidup kita, kalau kita mau menjadi hidup lebih baik, bisa mendorong orang lain ya untuk maju. Nah, itu yang kedua ya. Kebaikan kita hanya berupa kemauan sebelum dilakukan, belum dituntaskan, memiliki daya tular kepada banyak orang. Kalau kita mau belajar yang baik, biasanya kita melihat orang lain melakukan yang baik. Dulu saya tidak begitu suka makan sayur. Jadi saya lihat orang makan sayur, kok nikmat sekali ya. Jadi saya coba makan, enak juga. Saya juga lihat orang naik motor pelan dia. Kok dia naik motor pelan? Kalau saya naik motor cepat. Tapi dia bilang sama saya nggak pernah kecelakaan loh. Setelah itu saya berkendaraan nggak berani ngebut. Ya, walaupun agak lambat sih ya, banyak yang komplainnya. Tapi nggak pernah namanya kecelakaan. Paham ya? Jadi penting sekali kita punya sesuatu kebiasaan yang baik. Hanya niat baik saja loh bisa mendorong orang lain. Misal kamu niat mengajar sekolah minggu, kamu niat yang baik. Apa yang kamu niatkan? Dan kamu boleh katakan pada orang sebagai komitmen, dedikasi di awal tahun. Ya, banyak gereja ya di awal tahun mereka menghimpun anggota gerejanya ya menyampaikan dedikasi. Saya tahun ini mau berbuat A, mau berbuat B ya. Ya, bisa itu nanti kita lakukan. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, komitmen itu harus dari awal sampai akhir diselesaikan. Jadi Paulus mengatakan, memang kamu sudah berjanji 1 tahun yang lalu, tetapi jangan lupa untuk dilaksanakan. Dalam hidup ini, banyak hal dapat kita rencanakan dengan baik, tetapi susah untuk diwujudkan. Paham ya? Kita bisa punya rencana baik 10 item. Tapi mungkin saja kita nggak mampu, kita hanya bisa laksanakan 5 item saja. Nah, contohnya, misalnya kamu sudah punya kertas seperti ini untuk kamu bawa ke gereja. Tiba-tiba kamu lupa membawa, kamu tinggal di meja. Terus kamu masuk ke dalam kamar untuk mengambil kertas ini. Tapi kamu lihat ada satu benda lain, katakanlah handphone, masih ketinggalan. Kamu ambil handphone, ini lupa. Itu kan manusia, bisa begitu kan? Ada keterbatasan. Ya, jadi sesuatu yang baik itu harus sebanyak mungkin, apa? Sebanyak mungkin. Karena enggak semua yang baik bisa kamu jalankan. Kamu tulis yang baik-baik berapa saja. Ya seperti Dr. To, dia bilang sama saya, setiap hari dia buat planningnya. Ini 10 hal baik yang mau saya lakukan. Dan dia konsisten lakukan. Ngerti ya? Jadi harus tuntas ya, punya rencana dan punya kelakuannya. Nah, yang terakhir ya D ya. Yang D ini berbicara tentang kalau kita lihat di pasal yang ke-8. Mari kita kembali pasal 8 2 Korintus. Gereja Makedonia yang telah mendengarkan komitmen gereja di Korintus. Nah, justru mereka bukan hanya berkomitmen yang sama, bahkan langsung melaksanakan. Kamu bayangkan ya, mungkin secara ekonomi ya, gereja Korintus tuh lebih kaya loh dari gereja di Makedonia. Karena Makedonia tuh lebih kecil ya daripada Korintus.
Korintus itu pusat perdagangan. Mari kita baca ayat 1 sampai 4 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi, Paulus yang bercerita ya, bersaksi tentang komitmen gereja di Korintus kepada gereja-gereja di Makedonia, dan gereja Makedonia yang miskin, yang sangat miskin dikatakan Paulus, justru bisa mengumpulkan ya persembahan untuk orang-orang yang sangat-sangat miskin juga di Yerusalem. Nah, di dunia ini banyak orang yang mau disebut nama dirinya sebagai filantropis. Tahu kan filantropis, pernah dengar ya? Yang paling terkenal itu adalah Bill Gates ya. Dia mendonasikan uangnya tuh miliaran dolar untuk penelitian vaksin dan sebagainya. Nah, jadi itu orang kaya yang merelakan uangnya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi di dalam gereja itu tidak banyak orang kaya. Seperti gereja Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea. Tapi Paulus mengatakan walaupun mereka itu miskin, mereka bisa kumpulkan persembahan. Caranya bagaimana? Caranya adalah berkorban. Caranya apa? Berkorban. Artinya mereka melakukan persembahan melebihi ya kemampuan mereka. Saya pernah menyaksikan pada tahun awal 80-an. Jadi ada dana bantuan dari Amerika kepada orang-orang yang miskin di Kalimantan Barat, khususnya di daerah transmigrasi orang Kristen yang disebut daerah Kalimas. Kalau kalian pernah dengar ya, di Kalimas itu dulu ada orang-orang Kristen yang bertransmigrasi di situ. Jadi bantuannya dari Amerika itu disalurkan oleh seorang, dan dia berkata kepada saya waktu itu, dia bilang, bantuan ini bukan dari orang-orang kaya di Amerika, tetapi dari orang-orang yang di Amerika rela berkorban. Bagaimana cara mereka berkorban? Dia bilang begini, kalau mereka itu ya makan satu hari 3 kali, sekarang dikurangi, makan satu hari 2 kali, dan 1 kalinya uang makan itu dikumpulkan untuk membantu orang-orang yang miskin di Kalimantan Barat. Ya, jadi kalau kita mau memberi persembahan, jangan tunggu kita sudah kaya ya. Oke, sekarang pun ya, kamu masih jadi pelajar, kamu jadi mahasiswa, kamu masih pekerja biasa, sudah bisa ya memberikan persembahan seperti gereja Makedonia. Ini dorong balik. Jadi kita sudah belajar ya, ayat 1 ayat 2, pelajarannya ada 4. 1 apa? Dedikasi, niat baik. Yang kedua, ya, dorong orang lain. Dedikasi itu bisa mendorong orang lain. Yang ketiga itu dari awal sampai akhir. Kalau sudah dedikasi harus dilaksanakan. Ya, tidak boleh tidak dilaksanakan. Yang keempat, ya kita sudah dorong orang lain malah sekarang dipakai Paulus mendorong gereja di Korintus. Nah, kita balik ke halaman berikutnya. Nah, di dalam 1 Korintus ya pasal 16, nah, ada pengajaran tentang tata kelola pelayanan persembahan yang bisa kita ingat dengan mudah dengan 5T. Ya, karena pelayanan gereja seringkali saya ingatkan dengan singkatan POSCOT. Ya, kalau kalian masih ingat atau POSCOT. P, prayer atau planning. O, organization. S, staff, ya ada orangnya. T, training. C, koordinasi. O, optimasi. Ya, karena tidak bisa kita maksimasi. D, dokumentasi. Penting ya. Dan E, evaluasi.
Itulah manajemen ya. Untuk yang belajar manajemen, ingat ini ya. Kalau ditanya apa tuh manajemen ya, postcode. Ya dari mana? Dari gereja. Dari mana? Dari gereja. Oke. Nah, kita lihat ya. Persembahan itu dikelola dengan tata cara 5T. Yang pertama, harus teratur dan tercatat. Dilakukan pada hari Minggu, tiap-tiap minggu. Kemudian kalau kita lihat ya, Paulus dipakai Tuhan memindahkan ya, kebaktian orang Kristen bukan hari Sabtu lagi. Sebelumnya mereka bertemu di hari Sabtu, Sabat lama. Tetapi setelah dia mengabarkan Injil pada orang Yahudi, banyak orang Yahudi tidak mau percaya, sehingga dia dipakai oleh Roh Kudus memisahkan pertemuan orang Kristen bukan lagi di hari Sabtu, tapi di hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Itu Sabat baru, Sabat tubuh kemuliaan, ciptaan baru. Ya, jadi selain menggeser hari kebaktian dan juga di hari Minggu itulah orang membawa persembahan. Bisa persembahan biasa, persembahan persepuluhan, persembahan syukur seperti persembahan sulung. Kalau kamu mulai bekerja, ya kamu dapatkan gaji, kamu bisa persembahkan seluruh gaji kamu ya untuk pelayanan Tuhan. Ya, persembahan sulung. Itu yang pertama ya. Di mana disebut teratur dan tercatat. Ini pentingnya tercatat ya. Nah, di gereja tahun lalu istri saya pernah mengatakan lebih baik menghitung uang jangan di mimbar ya. Nanti banyak orang melihat ya tentang uang dihitung. Oke, dibawa ke ruang yang tertutup ya. Beberapa orang menghitungnya. Itu lebih baik ya, karena uang juga hal yang sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, transparansi. Artinya begini, semua kamu harus memberikan persembahan. Nah, gereja kita itu khas sekali ya. Ada gereja ya, siapa yang beri persembahan ditulis namanya. Si A namanya, berapa perpuluhannya ditulis. Kita enggak ya. Kita biasanya ya, bisa saja orang memberikan persembahan, kita tulis NN, jumlahnya berapa. Kenapa begitu? Karena dia tahu jumlah ini persembahan dia. Enggak perlu ya. Karena dikatakan Tuhan, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Ya, tidak seperti dunia ya, siapa yang memberikan uang lebih banyak, fotonya ditampilkan di gedung itu. Kalau kamu pergi ke Tulo ya, di sana ada foto-foto ya dari orang-orang kaya. Kok ada di situ? Oh, itu sudah kasih sumbangan 100 juta berapa? Nah, kalau mau foto kamu masuk situ kasih 100 juta. Di gereja nggak seperti itu. Ya, paham ya? Gereja punya catatan, dan yang paling penting Tuhan punya catatan. Ya, masing-masing memberikan jangan dengan tangan kosong. Jadi ada gereja mengatakan berkatilah tangan-tangan yang belum memberi. Tidak cocok ya dengan, coba baca Ulangan 16 ya. Ulangan 16 ayat 16. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang kosong. Mari kita baca. 16 ini harus orang laki-laki dewasa ke Yerusalem ya, dalam perayaan 3P, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Hari raya yang utama. Mari kita baca 16 Ulangan. 1, 2, 3. 3 kali setahun setiap orang laki-laki dewasa di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi tidak boleh tidak memberikan persembahan ya. Kemudian yang berikutnya, persembahan itu kita bisa ingat dengan istilah apa? Terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena apa yang kita terima tadi, kita kasih persembahan. Ya, bukan yang tidak ada padamu, tetapi yang ada padamu. Ini ilustrasi yang paling bagus di tanah Israel, tanah yang paling baik di dunia. Jadi Gunung Hermon itu ada es yang mencair, mengalirkan air terus ke Laut Galilea. Laut apa? Galilea. Jadi Laut Galilea ini laut yang sangat bagus, sangat indah, sangat besar, dan banyak ikan di dalamnya.
dan Laut Galilea ini dia mengalirkan airnya ke seluruh tanah Israel lewat sungai Yordan. Sungai apa? Jadi terima air dari Gunung Hermon disalurkan ke sungai Yordan. Terima kasih. Terima itu adalah manusia seperti kita. Terima makanan, buang di toilet. Ya, harus begitu. Kita terima dari Tuhan, kita kasih kepada orang. Firman ini kamu terima, jangan kamu tahan. Viralkan apa? Viralkan. Ya. Apalagi ada orang terima firman Tuhan, dibaca aja enggak. Dibaca apa? Enggak. Itu lebih parah lagi. Ya, bukan hanya firman kamu terima, kamu baca, kamu mengerti, kamu kirim ya pada orang yang membutuhkan. Jadi terima kasih. Nah, yang berikutnya itu harus dengan tulus. Pengumpulan itu ya jangan secara terpaksa, jangan secara terburu-buru. Ya, jangan karena tertekan. Ya, misalnya di gereja yang punya pengumuman siapa persembahan berapa dan berapa. Biasanya ya orang-orang tuh ya dia tidak mau kalah dengan orang lain. Kalau yang satu persembahan 100, dia juga mau menyamakan diri. Karena kalau lebih kecil dia malu. Di gereja kita tidak dipakai psikologi seperti itu loh. Paham ya? Jadi kita itu bertindak dewasa, ya kamu perpuluhannya berapa, kamu berikan kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan tentukan. Yang terakhir, nah Paulus mengatakan dalam mengelola persembahan harus secara totalitas. Ini penting ya. Karena kalau kita baca di Kisah Rasul 21, mari kita lihat. Kisah Rasul 21 adalah Paulus ya, sedang menuju Yerusalem. Kenapa dia menuju Yerusalem? Dia membawa banyak anggota tim pelayanan. Kalau kita kembali ke pasal 20 kan, ada yang bernama Sopater, 24, dari Pirus. Kamu kalau lihat yang kedua dari Berea, Aristarkus, Sekundus. Kemudian yang dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, Timotius, dan 2 orang lagi dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Jelas ya di pasal 20 Kisah Rasul 21, jadi Paulus sampai di Yerusalem. Ya, dia selain membawa timnya, dia membawa persembahan. Artinya begini, ya. Persembahan itu Paulus ingin dikumpulkan oleh gereja di Asia, yaitu Efesus, dikumpulkan oleh gereja di Eropa, baik di daerah Makedonia dan daerah Akhaya, dan setelah terkumpul, kamu lihat di situ Kisah Rasul 20, dia bersama-sama utusan gereja-gereja itu mengantarkan uang ini loh ke gereja di Yerusalem. Artinya begini, dia melakukan pengelolaan persembahan secara total. Secara apa? Nah, di sekolah Alkitab seringkali kita mendengar ada hamba Tuhan yang mengatakan, urusan uang saya tak urus. Itu gembala sidang loh. Urusan uang saya tidak urus. Betul nggak? Misalnya Presiden Prabowo, dia tidak urus keuangan. Dia serahkan ke Menteri Keuangannya. Bagaimana kira-kira? Nggak bisa ya. Paulus itu bukan begitu. Ya. Paulus dia mau ya komitmen persembahan itu bukan hanya dikumpulkan saja, tapi digunakan apa? Digunakan. Gereja besar sekarang banyak persembahan. Kamu bisa kaget loh. Gereja-gereja besar, kas mereka di bank. Di mana? Di atas 100 M. Di atas 100 M. Bahkan ada yang T, apa? Ada yang T. Tabungan hamba Tuhannya juga ber-MM. Apakah mereka seperti Yesus? Kamu bisa jawab. Jujur. Seperti Yesus enggak? Seperti Paulus enggak? Tidak. Ya, kadang-kadang misalnya saldo bank saya tinggal 0 ya. Harus cepat-cepat dikasih. Kalau nggak dikasih bisa ditutup tuh akun. Ya. Nah, kita seperti Tuhan Yesus, Rasul Paulus. Ada persembahan, jangan pelit dipakai ya.
Pakai. Kalau memang harus pakai, pakai. Seperti Yesus ya, waktu dia mau disalib, ada orang memecahkan minyak narwastu. 10 bulan gaji loh, dituangkan kepada tubuhnya Yesus dari atas ke bawah. Yo, murid-murid lain ngomel loh, ini boros-boros di Tuhan Yesus. Kalau dikumpulkan bisa untuk orang miskin. Yesus bilang itu persiapan kematianku. Orang miskin selalu ada padamu. Jadi uang ini bukan milik saya. Bukan apa? Bukan milik kamu. Ya, banyak orang di gereja itu uangnya seperti milik bapak mamanya. Kalau mau memakai uang ini dia tanya kamu loh. Seperti pertanyaan due diligence, mau beli misalnya pabriknya 1 triliun gitu. Tanya sana, tanya sini, ini tanya, itu tanya, banyak cincong. Padahal uang itu bukan milik dia. Nanti Tuhan Yesus akan jadi hakim mereka. Paham ya? Jadi kalau ada uangnya Tuhan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, let it go, apa? Let it go. Ya, jadi waktu uang ini dibawa oleh Paulus bersama gereja Asia, gereja Eropa, saya rasa ya, Petrus kawan-kawan, Yakobus dan kawan-kawan merasa juga didorong. Jadi pelajaran hari ini apa? Walaupun 2 ayat, 4D apa? Pertama apa? Dedikasi secara lisan. Sudah bisa mendorong orang lain untuk memberikan persembahan. Tetapi dedikasi itu yang disampaikan kepada Paulus sekarang terlibat, dia tidak bagaimana lepas tangan. Dia bilang dari awal kamu sudah dedikasi 1 tahun yang lalu, sekarang harus selesaikan, kumpulkan. Jangan sampai Makedonia sudah mengumpulkan, mereka datang untuk sama-sama kita ke Yerusalem, kamu tidak siap. Itu pelajaran minggu depannya. Kemudian yang berikutnya, setelah dorongan kepada Makedonia, justru Makedonia sekarang Paulus pakai untuk mendorong gereja Korintus. Nah, untuk pengelolaan persembahan gereja, 5T apa tuh? T pertama, harus teratur dan secara tertulis. Ya, pembukuannya jelas. Oke? Yang kedua, transparan, artinya semua harus memberikan persembahan. Di hadapan Tuhan, persembahan kita transparan. Yang ketiga, nah kalau kamu lihat ya, persembahan itu bagaimana kamu bisa persembahan? Terima gaji, terima loh, kamu kerja, itu Tuhan beri kamu berkat, kamu berikan perpuluhan dan persembahan. Terima dan kalau mau terima nggak kasih seperti laut mati, masuk terus nggak kasih, ya laut mati. Yang berikutnya, ya harus kita lakukan dengan tulus, bukan paksaan. Ya, yang terakhir total. Total artinya semua kita, termasuk pengelola, termasuk gembalanya, bertanggung jawab atas keuangan gereja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dari pelayanan Yesus yang diikuti dengan tuntas oleh Paulus. Kami belajar banyak tentang persembahan, tentang gereja-gereja semuanya yang harus memberikan persembahan. Tolonglah kami Bapa untuk memberi persembahan, bukan hanya sumber daya, tapi juga kehidupan kami sebagai korban hidup untuk melayani Engkau. Berkatilah kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir, itu nomor 228 ya. Ia melindungi jiwaku. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. 228. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teduh
bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, Ia menanggung semua bebanku, Ia menopang sehingga ku tak goyah, dan berikanku kekuatannya. Ia menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ia bimbingku sepanjang hidup, Ia bimbingku sepanjang hidup. Anugerahnya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi jantungku. Bila ku diangkatnya, ku puji Dia, mulia untuk penebusku. Ia menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ia bimbingku sepanjang hidup, Ia bimbingku sepanjang hidup. Saudara-saudariku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudari. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.